Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, screening pada bayi baru lahir yang perlu diketahui oleh orang tua. Masih bersama Dr. Nanda Anesa Minanti, spesialis anak, dan juga Dr. Putri Santri. Jadi kita sudah cukup banyak dok ya penjelasan mengenai screening ini. Dokter juga sudah menjelaskan dari screening apa saja yang perlu dilakukan. Anak tanpa sehat pun tadi belum tentu terlihat sehat dalam tubuhnya. Tapi nih dok ya, yang sering kali terjadi juga di masyarakat kita, bahwa mereka itu takut dok akan screening. Asumsi-asumsi yang sering kali kita dengar itu adalah, nanti ada efek sampingnya nih. Anak aku yang awalnya sehat bisa aja tiba-tiba di screening ada penyakit nih. Ini seperti apa itu dok, untuk menanggapi hal tersebut? Oh, jadi apakah ada efek samping beneran atau gimana? Ya, memang kalau mengedukasi ini memang tidak, kita sebagai tenaga kesehatan tidak pernah lelah-lelah untuk mengedukasi, dan juga mungkin perlu juga nanti untuk sampai ke masyarakat, sampai ke perifer itu mungkin penguatan dari kader-kader yang ada di perifer untuk jangan lelah-lelah dan jangan berhenti untuk mengedukasi, karena sebetulnya kalau untuk screening kita tidak melakukan intervensi dan memberikan pengobatan apa-apa untuk maksudnya tidak memberikan obat-obatan tertentu juga yang bisa beresiko untuk ada misalnya kemungkinannya kecil untuk bisa mengganggu tumbuh kembang anaknya. Nah, sebetulnya tidak, kalau screening itu kan murni untuk mengecek gitu, untuk kalau seandainya terdeteksi lebih awal anaknya yang seharusnya misalnya kalau seandainya terdeteksi nanti yang dengan usia yang lebih tua itu bisa jadi mengalami kelainan atau sampai tadi kan keterbelakangan mental seperti itu, disabilitas intelektual. Nah, tapi kalau seandainya dideteksi dan bisa ketahuan lebih awal itu alangkah baiknya, karena anaknya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, ini yang kita harapkan bersama seperti itu. Tapi ada juga asumsi seperti ini dok. Kalau mau screening itu cukup yang keluarganya dari riwayat penyakit aja, yang keluarganya sehat nggak usah nih. Ini seperti apa dok? Nah itu tadi, jadi kalau seandainya hanya berpedoman pada itu, nah tadi seperti yang sudah saya katakan ya, jadi beresiko anaknya. Jadi kalau seandainya tadi kan seperti screening pendengaran ya sudah saya bilang kan, jadi 50% anak-anak dengan gangguan pendengaran itu ternyata tidak memiliki faktor resiko gangguan pendengaran di dalam keluarganya. Baik anak itu juga struktur telinganya bagus, kemudian tidak ada sindrom tertentu, kemudian berat lahirnya juga bagus, anaknya juga cukup bulan. Tetapi ternyata 50% anak-anak yang sehat itu menderita gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran yang tidak diterapi, kalau seandainya diterapi lebih awal, 6 bulan pertama itu diterapi, dia tidak akan mengganggu perkembangan bahasanya. Kan kasihan juga kalau seandainya anaknya kemudian jadi keterlambatan bicara, jadi kemampuan bahasanya tidak tercapai sesuai usianya. Sementara kalau seandainya diketahui lebih awal, anaknya bisa mencapai perkembangan bahasa yang normal pada saat usia 3 tahun. Nah, kalau seandainya anaknya mengalami keterlambatan bicara, nanti berkaitan lagi dengan kemungkinan dia masalah-masalah yang lain di masa saat dia dewasa, misalnya masalah sosialnya terganggu, emosionalnya terganggu, kemudian psikologisnya terganggu, lalu kognitifnya juga terganggu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bersama-sama untuk sama-sama mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu ya kita lakukan seperti itu. Memang upaya-upaya tadi sudah dilakukan oleh dokter, tadi tinggal masyarakatnya lagi dok ya, buat juga ikut aware juga. Ini boleh disimpulkan dok hari ini dok, mengenai materi kita hari ini dok. Ya baik, jadi boleh saya simpulkan bahwa screening pada bayi baru lahir ini merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Ya alangkah baiknya kalau seandainya kita sebagai orang tua itu memang betul-betul melimpahkan perhatian dan memantau sebagai orang pertama yang kontak dengan anak-anak kita untuk kebaikan daripada anak-anak kita. Jadi memantau dari awal dan mendampingi dari awal jika seandainya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh ahlinya. Nah,
jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi adalah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh ahlinya untuk mencapai tumbuh kembang seorang anak itu secara optimal. Seperti itu. Oke, ini terakhir boleh pesan-pesannya Dokter Pusan? Iya, dan tentu saja dari hasil screening tadi ya dok, dari terapi dokter juga perlu bantuan, dukungan dari orang tua dan keluarga yang terdekat. Jadi yang pertama awareness atau kesadaran diri untuk memeriksakan anaknya, kesayangannya, dan yang kedua adalah rasa untuk mendampingi dan juga mendukung dari terapi yang sudah diberikan oleh ahli yang sudah melalui berbagai penelitian ya dok ya pastinya. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Dokter Nana dan juga Dokter Putri hari ini yang telah menyampaikan informasi yang luar biasa sekali dok ya. Tentunya untuk pemirsa di rumah sebagai orang tua maupun keluarga tadi memang kita harus lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap kesehatan bersama tentunya. Semoga informasi yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan penjelasan yang bermanfaat untuk pemirsa di rumah sehingga nanti saat ada bayi baru lahir langsung di screening nih. Yang pasti dijamin aman ya. Tidak ada intervensi lainnya, jadi tidak ada hal-hal yang mungkin bisa asumsi-asumsi seperti yang dikatakan oleh masyarakat luar. Sudah disampaikan tadi bahwa screening ini aman dan harus dilakukan walaupun bayi tersebut terlihat sehat. Dan akhirnya pemirsa di rumah, saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja petugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.